Halo semuanya, kembali lagi menarik sama dalam melakukan sebuah penelitian. Halo, kita bertemu lagi di bab 2 tentang organisasi global dan regional. Organisasi yang pertama adalah organisasi gerakan non-blok. Organisasi gerakan non-blok atau biasa disebut sebagai GNB adalah organisasi internasional yang berkeinginan untuk bebas atau lepas dari kekuatan blok manapun, baik blok barat ataupun blok timur. Jadi latar belakang dibentuknya GNB adalah kejenuhan pengotak-kotakan kekuatan berdasarkan perbedaan ideologi yang membuat negara-negara berkembang atau negara yang baru merdeka sulit untuk membangun perekonomiannya. Hal ini terjadi karena baik blok barat ataupun blok timur itu saling berebut pengaruh di dunia ketiga. Kenapa mereka berebut pengaruh? Karena dunia ketiga itu kaya akan sumber daya alam dan itu sangat dibutuhkan untuk industri-industri yang ada di blok barat ataupun blok timur, baik untuk industri biasa ataupun industri militer. Dan tak jarang karena adanya perebutan ini terjadi kehancuran di negara-negara dunia ketiga. Oleh karena itu mereka ingin lepas dari pengaruh baik blok barat ataupun blok timur. Nah, ini adalah simbol dari GNB, di mana dilambangkan sebagai seekor merpati yang artinya adalah kebebasan. Bagaimana sih respon Indonesia terhadap persaingan antara blok barat dan blok timur? Sebenarnya Indonesia tidak setuju dengan adanya pengompokan baik blok barat ataupun timur, karena Indonesia sendiri menerapkan sistem politik luar negeri yang bebas dan aktif. Politik luar negeri bebas dan aktif ini pertama kali diperkenalkan oleh Bung Hatta pada 2 September 1948. Bebas artinya tidak terikat pada suatu ideologi atau politik negara asing atau blok tertentu. Sedangkan aktif artinya adalah giat mengembangkan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain. Jadi artinya dengan menerapkan sistem politik bebas dan aktif, Indonesia seharusnya tidak terlibat dalam blok manapun, baik blok barat ataupun blok timur. Nah, kira-kira sampai saat ini apakah Indonesia masih menerapkan sistem politik bebas aktif atau sudah berganti ke politik luar negeri yang lainnya? Silakan kalian cari infonya dan tuliskan di modul kalian. Apa sih dasar hukum diberlakukannya politik luar negeri bebas dan aktif di Indonesia? Ternyata dasar hukumnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1 dan juga keempat, di mana isinya adalah kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan juga alinea keempat, yaitu dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itulah dasar hukum pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif di Indonesia. Pembentukan GNB itu melalui proses yang panjang, mulai dari dilaksanakannya Konferensi Kolombo, kemudian KAA, dan terakhir adalah pembentukan GNB itu sendiri di Yugoslavia. Konferensi Kolombo yang diadakan pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954 itu karena adanya undangan dari Sri Lanka yang saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri Sir John Kotelawala. Jadi dia ingin mengadakan pertemuan dengan mengundang 4 negara lainnya. Jadi semuanya diundang untuk datang ke Sri Lanka. Nah, pada saat itu tujuan diadakannya Konferensi Kolombo adalah untuk membicarakan masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama. Jadi kelima negara yang hadir itu ingin membahas masalah yang berbeda-beda. Seperti Pakistan ingin menekankan pada masalah Kashmir yang menjadi konflik dengan India. Sri Lanka sendiri ingin menjelaskan mengenai bahaya adanya komunisme dan juga pendapat ataupun kerjasama mengenai masalah tersebut. Selanjutnya, Myanmar itu membahas masalah tentang ekonomi, sedangkan India itu membahas tentang hubungan harmonis dengan Cina. Sedangkan Indonesia sendiri meminta adanya diadakan konferensi KAA.
Ini adalah gambaran ketika konvensi Kolombo itu dilaksanakan, dan ternyata dari konvensi ini permintaan Indonesia dikabulkan untuk mengadakan konvensi selanjutnya yang diadakan di Indonesia yang disebut sebagai Konvensi Asia Afrika. KAA atau Konvensi Asia Afrika disebut juga Konvensi Bandung, adalah sebuah konvensi yang dihadiri oleh negara-negara Asia dan Afrika, dan rata-rata diantaranya adalah negara-negara yang baru merdeka. Pertemuan ini berlangsung antara 18 April sampai dengan 24 April 1955, dilaksanakan di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia, dengan tujuan utama yaitu mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan negara-negara kawasan Asia dan Afrika untuk melawan kolonialisme dan juga neokolonialisme baik yang dilaksanakan oleh blok barat ataupun blok timur. Dalam pertemuan ini, Indonesia sendiri lebih menekankan pada kasus perselisihan antara Indonesia dan Belanda di New Guinea Barat atau disebut sebagai Irian Barat. Konferensi ini cukup diakui oleh dunia karena dihadiri oleh 29 negara yang juga mewakili lebih dari setengah penduduk dunia pada saat itu. Dan Indonesia sendiri yang dipimpin oleh Presiden Soekarno pada saat itu menggambarkan dirinya sebagai pemimpin kelompok negara yang kemudian ia gambarkan sebagai NEVOS atau Newly Emerging Force atau kekuatan dunia baru. Hasil dari Konferensi Asia Afrika adalah Dasar-Sila Bandung yang isinya merupakan gabungan prinsip-prinsip piagam PBB. Berikut ini adalah isi dari Dasar-Sila Bandung. Untuk memperingati 50 tahun sejak diadakannya KAA, pada tahun 2005, negara-negara yang dulu mengikuti KAA itu diundang lagi untuk menghadiri sebuah konferensi di Gedung Merdeka, tempat lokasi dilaksanakannya KAA 50 tahun yang lalu. Semuanya, kamu dalam melakukan sebuah penelitian sejarah